Bab 301, maju ke 20 teratas. Nomor 142 menang. Setelah pengumuman wasit, Qin Yichen berjalan turun dari peron. Di arena tergeletak Su Xiao dengan mata sayu, manik tubuh bela diri miliknya hancur, status masa depannya pun hancur. Di bagian VIP, wajah Su Yuanming menjadi sangat gelap. Namun, sementara berada di area bergengsi ini yang dipenuhi orang-orang yang setara atau bahkan lebih baik, dia tidak berani menunjukkan kemarahannya, apalagi berpikir untuk membuat masalah bagi Qin Yichen. Sampah tak berguna. Kami telah menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk meningkatkan kultivasimu ke alam roh sempurna, dan puncaknya saat itu. Namun, kau bahkan tidak bisa menangani sepotong sampah. Melihat Su Xiao dibawa turun dari panggung, Su Yuanming mengumpat, tidak menunjukkan niat untuk peduli pada keponakannya saat ia pergi begitu saja. Seseorang di alam roh yang sempurna dikalahkan oleh seseorang di alam roh yang sebagian telah dicapai. Jika ini bukan penghinaan, apa itu? Baiklah, Su Yuanming, bukankah gelar Viscount keluarga Sumu juga sudah mencapai generasi ketiga? Haruskah aku mulai memanggilmu Baron Su mulai sekarang? Melihat ekspresi marah Su Yuanming, Liang Hongshen berteriak dengan sangat puas. Kata-kata ini membuat Su Yuanming yang sudah marah tersandung, wajahnya berubah lebih gelap. Liang Hongshen, orang yang kamu rekomendasikan memang tampak baik, tapi, mengalahkan tempat penyimpanan obat itu tidak mengubah fakta bahwa keluarga Liang Mu akan kehilangan gelar bangsawannya. Dengan kultivasinya yang rendah, keinginan untuk masuk 10 besar hanyalah angan-angan belaka. Dengan hasil yang telah diputuskan antara kontestan yang direkomendasikan Liang Hongshen dan Su Yuanming, banyak bangsawan mengalihkan perhatian mereka ke Qin Yichen. Para bangsawan itu segera mulai berdiskusi. Meskipun Qin Yichen telah mengalahkan Su Xiao, sebagian besar tidak percaya dia bisa masuk 10 besar turnamen bela diri. Hanya beberapa pakar bermata jeli yang tampaknya menyadari sesuatu yang tidak biasa dan tetap diam. Dalam pertandingan berikutnya, Qin Yichen tampak diberkati oleh Dewa Keberuntungan. Dia berhasil menghindari semua Martial King dan terus maju ke 20 besar. Di antara 20 peserta terakhir yang tersisa adalah putri ke-7 Xia Zilin, Raja Bela Diri ke-6, dan seperti yang diharapkan Qin Yichen. Tentu saja, orang berjubah hitam misterius itu juga berhasil masuk ke 20 besar. Sisanya, kecuali anomali yang dikenal sebagai Qin Yichen, semuanya setidaknya berada di alam roh yang sempurna. Sekarang, 20 peserta yang tersisa saling mengamati. Ketika mereka melihat Qin Yichen, yang hanya berada di alam roh yang sebagian sempurna, banyak dari mereka tidak dapat menahan napas. Seberapa hebat keberuntungan orang ini untuk maju ke 20 besar hanya dengan tingkat kultivasi seperti itu. Perlu dicatat bahwa bahkan 2 Martial King telah tersingkir secara tak terduga di babak sebelumnya. Jika saja aku bisa menghadapinya. Pikiran ini muncul di benak hampir semua orang. Mungkin anak ini punya trik tersembunyi, kalau tidak dia tidak akan masuk 20 besar. Namun, siapa di antara mereka yang berhasil sejauh ini yang tidak punya kartu truf? Dibandingkan menghadapi yang setara atau beberapa raja bela diri, wajar saja jika lebih banyak orang berdoa agar mendapat kesempatan menghadapi Qin Yichen sebagai lawan terakhir mereka. Dengan penuh antisipasi, babak final akhirnya dimulai. Nomor 1, nomor 13, ke peron 1. Petik 2, nomor 142, nomor 157, ke peron 10. Setelah pengumuman wasit, para kontestan yang tersisa bergerak menuju platform yang telah ditentukan sambil mengamati lawan mereka. Entah sengaja diatur oleh wasit atau tidak, 6 raja bela diri yang tersisa tidak saling berhadapan, dan Xia Zilin serta orang misterius berjubah hitam juga terpisah. Nomor 142. Anak itu lawanku. Ketika wasit mengumumkan 2 kontestan untuk peron 10, salah satu kontestan tiba-tiba menangis gembira, tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia adalah lawan Qin Yichen, kontestan nomor 157. Tepat saat kontestan itu tengah merayakan kemenangannya, tiba-tiba terdengar suara seperti benang tipis yang memasuki telinganya. Bunuh dia, dan keluarga Li akan menjamin kemakmuran keluargamu selama 1000 tahun. Mendengar suara ini, kontestan itu mula-mula tertegun, lalu kegembiraan di matanya semakin kuat. Dia mengangguk pada Liao Feng tanpa terasa. Ini adalah berkah sejati yang tak ada bandingannya. Meskipun ada peraturan yang melarang pembunuhan yang disengaja di arena, bagi seorang bocah di alam roh yang telah capai sebagian,
yang pasti jauh lebih lemah darinya, bagaimana jika dia kebetulan menggunakan kekuatan yang terlalu besar. Bagus sekali. Lawan Chen Qiqiang ternyata adalah anak itu. Sementara itu, di bagian VIP, seorang Viscount juga diam-diam menghela napas lega. Hehe, Viscount Liang Hongshen, aku harus mengagumi keberuntunganmu, merekomendasikan seorang anak dari alam roh yang berprestasi sebagian yang bisa mencapai sejauh ini. Viscount itu berkata kepada Liang Hongshen, wajahnya penuh dengan kegembiraan yang tak tersamar. Tunggu saja dan lihat saja. Mungkin, dia bisa melangkah lebih jauh. Sebagai tanggapan, Liang Hongshen hanya tersenyum. Setelah menyaksikan beberapa pertarungan Qin Yichen, kepercayaannya pada Qin Yichen semakin kuat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa pemuda yang terus memberinya kejutan tak berujung ini tampaknya tidak pernah bertarung dengan kekuatan penuh. Nak, lebih baik kau menyerah saja. Begitu Qin Yichen melompat ke atas panggung, Chen Qiqiang juga ikut melompat dengan bersemangat. Tentu saja, suara mengejek yang dipenuhi kegembiraan keluar dari mulutnya. Kehilangan. Melihat orang bodoh di depannya, bibir Qin Yichen melengkung menjadi senyum main-main. Maaf, aku tidak tahu apa artinya kehilangan. Hehe, masih sangat muda, dengan kultivasi yang pas-pasan, tapi kamu sudah begitu sombong. Mendengar ini, mata Chen Qiqiang dipenuhi dengan niat membunuh. Sebenarnya, dia baru saja menyebutkan tentang menyerah begitu saja. Untuk menepati janji Liao Feng, dia tidak berniat membiarkan bocah ini lolos. Kalau begitu, jika terjadi sesuatu nanti, jangan salahkan aku. Aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan itu. Qin Yichen bergumam, aku sudah melihat terlalu banyak orang yang melontarkan ancaman kosong. Lidah tajam, percakapan singkat mereka memenuhi panggung dengan suasana seperti tong mesiu yang pekat. Melihat keributan di sana, banyak pandangan orang beralih ke sana. Sebenarnya, saat ini, peron 10 lah yang paling menarik perhatian. Lagi pula, untuk platform lain, para raja bela diri tampaknya sengaja dipisahkan. Dengan demikian, pertempuran itu hampir tidak memiliki ketegangan. Bahkan raja non-bela diri seperti Xia Zilin dengan jiwa bela diri Hu Jiao surgawinya, dan orang berjubah hitam yang bahkan raja bela diri waspadai, orang-orang ini adalah mereka yang lawannya mungkin bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Apa yang bisa ditonton? Oh, dia anak yang beruntung. Hanya di alam roh yang sebagian tercapai, tetapi dia sudah berhasil sejauh ini. Namun, sejauh ini dia belum bisa. Chen Qiqiang tidak seperti mereka yang mengandalkan pil dan obat-obatan untuk mencapai alam roh puncak yang sempurna. Dia adalah seorang ahli sejati. Dia mungkin yang terbaik di bawah alam raja bela diri. Chen Qiqiang dengan santai melenturkan anggota tubuhnya, dan suara berderak menyebar dari tubuhnya. Dikombinasikan dengan ekspresi jahatnya, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak berduka atas Qin Yichen. Bab 302, Kebuntuan. Wasit di peron 10 menatap keduanya, lalu berteriak dengan suara berat. Mulai. Mati. Begitu kata-kata wasit jatuh, Chen Qiqiang meraung, kakinya menghentak keras saat dia melompat seperti binatang buas. Energi Yuan berkelap-kelip di sekitar tangan besinya saat dia menghantam kepala Qin Yichen dari atas. Suara tajam angin yang terkoyak dan keganasannya yang bagaikan harimau sudah cukup untuk membuktikan bahwa pada serangan pertama ini, dia tidak berniat menahan diri. Oh, kau ingin membandingkan kekuatan mentah kita. Menghadapi pukulan ini, Qin Yichen tertawa dalam hati. Di bawah tatapan banyak orang yang bingung, dia tidak hanya tidak mundur, tetapi dia melangkah maju, tubuhnya membungkuk seperti busur yang ditarik, kemudian, tiba-tiba melompat mundur saat lengannya terayun keluar, melancarkan pukulan yang sama dahsyatnya. Dia ingin bertarung langsung dengan Chen Qiqiang. Melihat ini, mata banyak orang menyipit. Bang! Tinju mereka beradu hebat di bawah tatapan mata semua orang. Pada saat itu, gelombang kejut yang terlihat berubah menjadi riak-riak, menyebar dari tempat tinju mereka bertemu, menimbulkan debu yang tak terhitung banyaknya yang menyelimuti kedua orang itu. Setelah beberapa saat, debu perlahan menghilang, memperlihatkan dua sosok di dalamnya. Apa? Dia benar-benar bisa menahannya. Banyak yang pupil matanya mengecil. Di peron, Qin Yichen berdiri seakan terpaku di tanah, wujudnya tak tergoyahkan seperti lonceng kuno. Itu adalah teknik berdiri. Wajah Chen Qiqiang juga menunjukkan kebingungan. Jelas, dia tidak dapat memahami bagaimana bocah yang hanya berada di alam roh setengah sempurna ini dapat menahan pukulannya yang hampir berkekuatan penuh.
Bagaimanapun, pukulan ini, bahkan tanpa menggunakan energi Yuan, seharusnya cukup untuk melukai siapapun di alam roh setengah sempurna. Lengan Qin Yichen sedikit menekuk, dan saat otot-otot lengannya bergetar, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar lagi, mengirim Chen Qiqiang yang kebingungan mundur 2 langkah. Hehe, nak, kau benar-benar di luar ekspektasiku. Chen Qiqiang mengusap tinjunya yang sedikit mati rasa, penghinaan di wajahnya perlahan surut. Sedangkan untukmu, kau malah mengecewakanku. Qin Yichen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah? Chen Qiqiang mendengus dingin, kakinya menginjak tanah dengan keras hingga platform tampak bergetar. Tanpa kata-kata, energi Yuan yang mencengangkan menyebar, membentuk tekanan yang menekan ke arah Qin Yichen seperti langit runtuh. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus bicara kasar. Jubah Chen Qiqiang berkibar saat dia tersenyum dingin pada Qin Yichen, amarah di matanya melonjak dengan panik. Qin Yichen menghembuskan napas pelan, senyumnya menghilang dari wajahnya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi Yuan yang agak panas menyebar dari tubuhnya, bergegas keluar untuk menghadapi energi Yuan yang menekan. Ledakan. 2 aliran energi Yuan yang dahsyat menyerbu ke peron, lalu saling berbenturan dan menyatu, mengirimkan gelombang suara gemuruh rendah. Melihat keduanya benar-benar mulai bertarung, mata semua orang menyipit. Akankah Chen Qiqiang menang dengan kekuatan yang luar biasa, atau akankah pemuda ini memberikan kejutan yang mengejutkan? Dalam bentrokan ini, Chen Qiqiang jelas berada di posisi yang lebih unggul. Bagaimanapun, dia berada di puncak alam roh yang sempurna, sementara Qin Yichen hanya berada di alam roh yang sebagian sempurna. Dalam hal energi Yuan, Qin Yichen jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, energi Yuan Qin Yichen memiliki beberapa sifat khusus. Kalau tidak, dia mungkin akan kalah pada kontak pertama. Nak, apa kau lihat sekarang? Ini adalah jarak di antara kita. Melihat perbedaan energi Yuan mereka, Chen Qiqiang mencibir. Mati kau, telapak tangan pembelah langit. Saat lengan Chen Qiqiang terentang, energi Yuan yang dahsyat melolong keluar, berubah menjadi telapak tangan yang berukuran beberapa meter. Di telapak tangan ini, pola saling bersilangan, memancarkan suasana yang menindas. Jelas, ini setidaknya merupakan teknik bela diri kelas hitam tingkat tinggi. Boom! Chen Qiqiang menatap dingin Qin Yichen yang tanpa ekspresi saat tangannya menyapu udara. Telapak tangan Yuan energinya segera meraung, membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat saat menghantam Qin Yichen. Dia ingin menghancurkan Qin Yichen dengan kekuatan yang luar biasa. Bang! Di bawah serangan telapak tangan ini, Qin Yichen tampaknya tidak dapat menghindar dan terkena serangan langsung. Seketika batu-batu berhamburan dan debu beterbangan di sekelilingnya. Di seluruh arena, beberapa desahan terdengar. Pemuda yang mereka pikir akan mengejutkan mereka, apakah dia kalah begitu saja? Sepertinya kesenjangan dalam tingkat kultivasi masih belum bisa dijembatani. Namun, mencapai sejauh ini hanya dengan tingkat kultivasi itu sudah cukup mengesankan. Chen Qiqiang menatap bagian tengah yang dipenuhi debu, agak bingung. Telapak tangannya telah mengenai bagian depan, jadi mengapa lawannya tidak terpental dengan darah yang berceceran di mana-mana? Apakah dia telah terbanting ke tanah? Saat Chen Qiqiang merenung, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Melihat lebih saksama, dia menemukan kilatan petir kecil berkelap-kelip di antara sisa-sisa awan debu. Samar-samar, sepertinya ada sosok tinggi. Dia tidak terjatuh. Melihat sosok itu di awan debu, seseorang tidak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Dari mana sialan ini datang? Melihat sosok yang tenang di awan debu, ekspresi Chen Qiqiang akhirnya berubah. Petir menyambar di sekitar tubuh Qin Yichen, menyebabkan sedikit kewaspadaan muncul di wajah Chen Qiqiang. Namun, masih ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Karena itu, tatapan Chen Qiqiang berubah dingin. Aku tidak percaya kau bisa membalikkan keadaan padaku, kau masih di alam roh yang sebagian telah berhasil. Pedang pembelah langit, tangan Chen Qiqiang mengepal, dan energi Yuannya yang tebal tiba-tiba melolong ke atas, benar-benar membentuk pedang besar sepanjang 2 meter di tangannya, memancarkan gelombang tajam pedang Qi. Maju, lengan Chen Qiqiang diayunkan, dan pedang besar itu segera melesat maju dengan kecepatan tinggi, membawa serta suara-suara menusuk angin yang menusuk telinga saat melolong ke arah Qin Yichen. Di bawah pedang besar yang terbuat dari energi Yuan ini,
Bahkan platform yang kokoh pun mengembangkan celah selebar 1 meter, memperlihatkan kekuatannya yang sangat besar. Huff. Menghadapi serangan pedang tajam ini, Qin Yichen hanya mendengus dingin saat jiwa bela diri singa petir muncul di belakangnya. Pada saat ini, kekuatan petir di sekitarnya menjadi semakin kuat. Area yang paling terkonsentrasi adalah lengan kanan Qin Yichen. Seluruh lengan kanannya diselimuti oleh cahaya petir ini, dan otot-ototnya yang terbuka tampak bergetar. Jelas, dia juga sedang bersiap untuk melakukan serangan yang kuat. Bab 303, Teknik Bela Diri Tingkat Bumi. Melihat sikapnya, dia tidak berencana untuk menghindar lagi. Melihat postur Qin Yichen, semua orang menjadi ragu. Saat ini, kecuali platform 10 tempat Qin Yichen berada, pertarungan di platform lain telah berakhir. Kini, para kontestan yang telah maju ke 10 besar juga mengalihkan perhatian mereka ke sana. Boom! Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, Qin Yichen melancarkan pukulan dengan cara yang menarik perhatian. Saat kekuatan atribut petirnya meraung, pukulan ini langsung menghantam pedang besar yang terbuat dari energi Yuan. Bang! Di bawah pukulan ini, suara keras meletus, dan sosok Qin Yichen terlihat terhempas ke belakang. Akhirnya, Qin Yichen mundur lebih dari 10 langkah sebelum stabil. Namun, tidak ada seorang pun yang mengejeknya sekarang, dan ekspresi Chen Qiqiang sangat serius. Menarik, pada saat ini, minat melintas di mata Xia Zilin dan yang lainnya. Lagi pula, di platform itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari ujung pedang besar itu, akhirnya menutupi seluruh bilahnya. Krak, akhirnya, dengan suara yang keras, di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, menyebabkan pedang besar itu hancur berkeping-keping. Seseorang di alam roh yang telah berkembang sebagian benar-benar menghancurkan serangan terkuat yang dapat dikerahkan oleh seorang ahli alam roh yang telah berkembang sepenuhnya di puncak secara langsung. Pada saat ini, banyak orang merasakan absurditas dari semua ini. Mereka semua mempertanyakan bagaimana Qin Yichen melakukannya. Setelah menenangkan diri, Qin Yichen juga menarik napas dalam-dalam beberapa kali, menenangkan darahnya yang bergejolak. Tangan kanannya kini berlumuran darah. Jelas, menerima serangan pedang ini secara langsung tidak semudah yang terlihat. Namun, Qin Yichen tetap memilih untuk tidak menghindar dan dengan sengaja menghadapi serangan ini secara langsung. Bukan karena kesombongan, tetapi untuk tujuannya sendiri. Dia ingin mengguncang kepercayaan Chen Qiqiang. Setelah mengambil beberapa napas dalam-dalam, saat teknik Dewa Roh beroperasi, energi spiritual Qin Yichen dengan panik mengalir keluar tanpa henti dari manik jiwa surgawinya, akhirnya berkumpul dengan panik di hadapannya. Energi spiritual yang sangat kuat. Ketika Qin Yichen memobilisasi energi spiritualnya, wajah cantik Xia Zilin sedikit berubah, dan banyak alchemy master yang menonton juga merasakan fluktuasi halus ini. Intensitas energi spiritual ini benar-benar melampaui alkemis kelas 4 biasa. Bahkan sebanding dengan alkemis kelas 5. Qin Yichen tidak punya waktu untuk peduli dengan banyaknya tatapan terkejut itu. Dia dengan keras mengendalikan energi spiritual yang kuat itu, akhirnya memadatkannya menjadi jarum energi spiritual berbentuk kerucut yang berputar dengan kecepatan tinggi. Saat jarum ini terbentuk, ekspresi Chen Qiqiang akhirnya berubah menjadi buruk. Dia merasakan ancaman mematikan dari jarum itu. Momen keterkejutannya membuatnya kehilangan waktu terbaik untuk membalas. Dia sebenarnya adalah seorang master alkimia, dan kultivasi energi spiritualnya telah mencapai alam roh yang sempurna. Chen Qiqiang sekarang terlalu terkejut untuk berbicara. Melihat tatapan mata Qin Yichen yang agak dingin, ekspresi Chen Qiqiang juga berubah menjadi kasar. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, dia harus masuk 10 besar. Arg! Energi Yuan yang kuat meletus dari tubuhnya seperti gelombang pasang, saat aura yang lebih tajam menyebar. Apapun yang terjadi, kau harus mati hari ini. Melepaskan seluruh energi Yuannya tanpa ragu, kegilaan melonjak di mata Chen Qiqiang. Dia tampaknya merasakan tatapan tidak puas Liao Feng dari balik bayangan. Mengenai raungan Chen Qiqiang, Qin Yichen tetap diam. Dia sepenuhnya fokus mengendalikan jarum energi spiritual yang berputar kencang. Di bawah kendalinya, ruang di depannya tampak beriak dalam lingkaran. Energi Yuan yang sangat besar menyelimuti tubuh Chen Qiqiang, memperlihatkan kekuatan penuh dari kehadiran seorang ahli alam roh yang sempurna. Dia bisa merasakan sifat mengerikan dari serangan energi spiritual Qin Yichen. Jadi, dia juga tidak menahan apapun. Tangannya terjulur keluar,
dan energi Yuan yang sangat kuat dengan cepat berkumpul di antara telapak tangannya. Dalam sekejap, telapak tangannya dibalut dalam energi Yuan, menjadi agak menyilaukan saat gelombang yang sangat dahsyat menyebar. Untuk benar-benar memaksa Chen Qiqiang menggunakan Heaven Cruising Yuan Palm, Liang Hongshan, anak laki-laki yang kamu rekomendasikan ini benar-benar mengejutkan. Di bagian VIP, Viscount yang merekomendasikan Chen Qiqiang perlahan berkata kepada Liang Hongshan. Telapak Yuan penghancur surga. Mendengar kata-kata ini, alis Liang Hongshan berkerut dalam. Dia pernah mendengar tentang teknik bela diri ini. Meskipun Heaven Cruising Yuan Palm merupakan jurus bela diri tingkat hitam, jurus itu sangatlah dahsyat, kekuatannya sebanding dengan beberapa jurus bela diri tingkat bumi tingkat rendah. Dengan Chen Qiqiang di puncak alam roh sempurna yang menggunakan gerakan ini, serangan itu kemungkinan besar tidak akan bisa dihentikan. Memikirkan hal ini, jantung Liang Hongshan tak dapat ditahan untuk berdebar kencang, tangannya tanpa sadar mengepal erat. Maju. Di bawah tatapan banyak orang yang terkejut, Chen Qiqiang menyerang lebih dulu. Saat telapak tangannya mendorong dengan keras, cahaya yang menyilaukan itu segera berubah menjadi telapak tangan berukuran kurang dari 1 meter, melesat keluar dengan dahsyat. Meskipun telapak tangan raksasa ini terlihat jauh lebih kecil daripada dua serangan Chen Qiqiang sebelumnya, namun kekuatan yang dimilikinya jauh lebih besar daripada dua serangan sebelumnya. Jarum pencabut jiwa. Wosh! Detik berikutnya, seperti yang diinginkan Qin Yi Chen, jarum energi spiritual yang berputar dengan kecepatan tinggi itu melolong, menghasilkan suara yang menggetarkan hati saat melesat ke arah Chen Qiqiang. Di seluruh arena, semua pandangan tertuju pada dua serangan di platform 10. Ini adalah bentrokan sesungguhnya antara energi spiritual dan energi Yuan. Bahkan para ahli seperti Xia Zilin tidak berani menjamin mereka dapat menghadapi serangan secara langsung tanpa menggunakan jiwa bela diri mereka. Kecepatan kedua serangan itu juga mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, kedua serangan dahsyat itu bertabrakan seperti meteor yang saling bertabrakan. Saat mereka bertabrakan, suara keras meledak di peron. Saat energi Yuan yang kuat dan energi spiritual yang berputar dengan kecepatan tinggi bertabrakan, gempa susulan yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti kipas, bahkan membuat penghalang yang menutupi peron beriak. Swoosh! Saat orang-orang menyipitkan mata melihat dua serangan yang bertabrakan itu, kilatan cahaya kecil tampak melintas di depan peron. Pada saat ini, energi Yuan yang ganas dan energi spiritual yang kental dengan panik saling mengikis dalam tabrakannya, seolah-olah mencoba melahap satu sama lain. Dalam erosi ini, energi spiritual Qin Yi Chen sedikit tidak menguntungkan. Sepertinya tidak lama lagi, serangan energi spiritualnya akan dipatahkan oleh serangan Chen Qiqiang. Agar adil, energi spiritual secara inheren lebih rendah daripada keganasan energi Yuan dalam hal konfrontasi langsung. Dengan demikian, hasilnya bisa dikatakan tidak mengejutkan. Akan tetapi, tepat saat serangan Chen Qiqiang hendak mengikis abis serangan energi spiritual Qin Yi Chen, telapak tangan raksasa itu tiba-tiba terhenti, lalu runtuh dengan dahsyat. Orang-orang menoleh dengan bingung, terkejut saat menemukan pedang roh melayang di udara di hadapan Chen Qiqiang. Pedang Qi yang tajam telah memotong beberapa luka kecil di wajahnya, dengan darah segar menetes di pipinya. Tidak berguna. Di luar peron, kemarahan melintas di mata Liao Feng. Bab 304, Membuka Menara. Teknik pengendalian pedang. Ini adalah jurus mematikan Qin Yi Chen yang sebenarnya. Swiss. Disertai suara sesuatu yang memotong udara, darah berceceran saat Chen Qiqiang terjatuh dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Nomor 142, menang. Bersamaan dengan suara wasit, Qin Yi Chen melaju ke peringkat 10 besar turnamen bela diri. Kali ini, kekuatan yang ditunjukkannya membuat banyak orang memperhatikannya. Mereka terkesima. Bagaimanapun, seseorang di alam roh yang capai sebagian telah secara langsung mengalahkan seorang ahli di alam roh yang capai sepenuhnya di puncak. Yang terpenting, Chen Qiqiang tidak lemah. Sebaliknya, dia adalah salah satu yang terkuat di alam roh sempurna puncak. Fiuh. Di kursi VIP-nya, Liang Hongshan akhirnya menghela napas lega, diikuti dengan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Bagaimana ini mungkin? Sementara itu, Viscount yang sebelumnya mengejeknya kini terkulai tak berdaya di kursinya, terdiam lama sekali. Sekarang, siapa yang masih bisa mengatakan Qin Yi Chen berhasil sejauh ini hanya karena keberuntungan? Sekarang, 10 besar turnamen bela diri telah ditentukan. Qin Yi Chen, putri ketujuh Xia Ziling, orang berjubah hitam,
Liao Feng, dan yang lainnya semuanya memenuhi syarat. Hasil ini membuat banyak orang mendesah takjub. Dari 8 Martial King, 2 telah tersingkir. Di antara 10 besar, sebenarnya ada 4 di Spirit Realm. Ini sudah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Terutama Qin Yichen, yang mencapai 10 besar dengan kultivasi Spirit Realm yang hanya sebagian tercapai. Ini tentu saja membuatnya menjadi seseorang yang akan diingat orang lain. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan. Ingin mendapatkan gelar bangsawan. Dengan kemampuanmu yang menyedihkan. Itu hanya khayalanmu saja. Suara dingin Liao Feng terdengar di telinga Qin Yichen, tetapi Qin Yichen hanya tersenyum. Gelar bangsawan bukanlah sesuatu yang bisa ia dapatkan hanya dengan mencapai 10 besar dalam turnamen bela diri. Ia masih harus bertahan hidup selama 3 hari di dalam Menara Twilight. Itu adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh Martial Kings. Itu hanya menunjukkan betapa berbahayanya di dalam. Terlebih lagi, keluarga Li sama sekali tidak akan tinggal diam dan melihatnya memperoleh gelar bangsawan. Xia Ziling, Liao Feng, Xi Ziang, 10 orang di atas, ikuti aku. Yang mengumumkan daftar itu adalah Earl, dari Royal Blood, dari meja pendaftaran. Setelah berbicara, dia memimpin 10 besar dari turnamen bela diri di bawah tatapan semua orang ke arah Twilight Tower di dekatnya. Menara Twilight terletak tidak jauh dari arena. Bentuk menara itu agak aneh, seperti kuncup bunga yang belum mekar dengan tanaman merambat yang menjalar ke atas menuju awan. Menara Twilight terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tidak berkilau dan tidak terlalu menarik perhatian. Namun, menara itu benar-benar tidak bisa dihancurkan. Legenda mengatakan bahwa seorang ahli agung pernah mencoba membelah menara senja namun tidak dapat meninggalkan bekas apapun di atasnya, dan ahli itu akhirnya menyerah. Oh, melihat menara senja yang menjulang ke awan di depannya, sekilas keterkejutan melintas di mata Qin Yichen. Sebelumnya, ia pernah menemukan material ini yang digunakan untuk membangun Menara Twilight. Material ini adalah material untuk membangun array. Material ini secara alami mampu menyerap energi dari langit dan bumi, seperti panas, energi angin, dan seterusnya, untuk mengubahnya agar dapat digunakan sendiri. Material ini disebut batu penyerap energi, dan sangat berharga. Harganya sangat tinggi. Qin Yichen tidak menyangka akan menemukan seluruh menara yang dibangun dari batu penyerap energi. Ini menunjukkan betapa luar biasanya Twilight Tower. Tidak heran masih belum membusuk. Qin Yichen semakin penasaran. Aku ingin tahu apa sebenarnya isi Menara Twilight. Apa tujuan dibuatnya Menara Twilight? Di dalam Twilight Tower, tugasmu hanya satu, temukan segel kerajaan. Di depan Twilight Tower, Sang Earl berbicara dengan hikmat kepada mereka bersepuluh. Suatu ketika, pemuda terkuat dari suatu generasi, dari keluarga kerajaan, yang juga merupakan pewaris tahta Kekaisaran Agung, telah memasuki Menara Twilight untuk berlatih. Sayangnya, ia tidak pernah kembali. Hal ini menyebabkan segel kerajaan hilang di dalam Menara Twilight. Siapapun yang menemukan segel kerajaan, keluarga kerajaan akan menganugerahkan kepada mereka gelar Earl. Kata-kata terakhir Sang Earl tiba-tiba mengejutkan ke-10 orang itu, membuat mereka menatapnya dengan heran. Banyak orang yang sebenarnya tahu tentang masalah segel kerajaan, seperti Liao Feng dan yang lainnya. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya, hadiahnya paling banyak hanya gelar Viscount. Tidak diketahui mengapa mereka meningkatkan hadiahnya tahun ini. Bagi siapapun, gelar Earl adalah godaan besar. Perlu diketahui bahwa selain Duke, Earl merupakan pangkat tertinggi kecuali keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan menaikkan hadiah itu mungkin membuat mereka cemas. Konon, segel kerajaan itu menyembunyikan rahasia besar keluarga kerajaan, rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Bahkan jika seseorang memperoleh segel kerajaan, itu mungkin tidak akan berguna. Earl, Qin Yichen mengangkat alisnya. 4 keluarga besar Twilight City tampak sangat bergengsi, namun sesungguhnya, kecuali keluarga Feng, gelar tertinggi yang dimiliki ketiga keluarga hanyalah Earl. Hal ini wajar saja karena 3 keluarga lainnya tidak termasuk keluarga pendiri. Sebaliknya, mereka naik ke tampuk kekuasaan di kemudian hari. Jika Qin Yichen dapat memperoleh gelar Earl, secara nominal, dia akan dapat berdiri sejajar dengan patriark keluarga Li. Ini adalah token kehidupan. Jika nyawamu dalam bahaya di dalam menara, kamu dapat menghancurkannya untuk segera diteleportasi keluar. Ingat, jangan gegabah.
Sang Earl mengeluarkan 10 token giok kristal dan memberikan satu kepada masing-masing dari mereka. Qin Yichen memegang token kehidupan di tangannya. Token itu terasa dingin saat disentuh, dan dia bisa merasakan energi aneh mengalir di dalamnya. Buka gerbang menara. Mengikuti perintah Earl, para prajurit di sekitar mereka membawa kotak-kotak kayu yang berat. Dari kotak-kotak ini terpancar energi yang amat dahsyat. Itu semua adalah batu yuan petir surgawi. Lebih jauh lagi, dilihat dari jumlahnya, pasti ada sedikitnya beberapa ratus kilogram. Beberapa ratus kilogram batu yuan petir surgawi, dan ini hanyalah biaya untuk membuka menara senja. Hanya raksasa seperti Grand Empire yang mampu menanggung konsumsi sebesar itu. Gemuruh. Saat batu yuan petir surgawi diserap, gerbang menara senja yang tampaknya tersegel perlahan terbuka di tengah suara gemuruh. Gerbang terbuka dan menampakkan sesuatu yang tampak seperti penghalang seperti permukaan danau di hadapan semua orang, mencegah mereka melihat situasi di dalam menara. Cepat masuk. Mendengar perkataan Earl, 10 orang, termasuk Qin Yichen, berjalan menuju gerbang yang terbuka. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di dalam. Suara dingin Liao Feng terdengar di telinga Qin Yichen lagi, tetapi Qin Yichen juga melengkungkan bibirnya dengan senyum dingin. Bagaimanapun, dia tidak keberatan melenyapkan jenius keluarga Li ini. Baginya, banyak kartu trufnya yang tidak bisa diungkapkan di depan semua orang. Namun, dia tidak akan menghadapi batasan ini di dalam Twilight Tower. Lagi pula, tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi di dalam menara. Wosh! Saat Qin Yichen menyentuh penghalang seperti danau itu, dia langsung merasakan daya isap yang langsung menariknya masuk. Diikuti oleh sensasi tanpa bobot yang parah. Bab 305, di dalam Menara Senja. Di dalam Twilight Tower, menara ujian telah dimulai. Di lantai pertama, peserta diharuskan bertahan hidup selama 3 hari. Setelah 3 hari, peserta akan naik ke lantai 2. Saat masih merasa bingung, sebuah suara langsung memasuki telinga Qin Yichen. Hal ini membuatnya mengerti mengapa Kekaisaran Besar menganugerahkan gelar Baron kepada mereka yang dapat bertahan hidup 3 hari di dalam Menara Senja. Pah! Dengan suara pendaratan, kakinya menyentuh tanah yang kokoh. Qin Yichen membuka matanya dan dengan cepat mengamati sekelilingnya. Tidak ada orang lain selain dia. Sepertinya setelah memasuki Twilight Tower, ke-10 dari mereka ditempatkan secara acak di suatu tempat. Bagus, Qin Yichen menghela napas lega, tubuhnya yang tegang agak rileks. Awalnya, dia sudah bersiap untuk melarikan diri. Bagaimanapun, bertemu Liao Feng saat ini akan sangat merugikan baginya. Qin Yichen mulai mengamati sekelilingnya. Ruang di dalam menara itu sama sekali berbeda dari luar, seolah-olah itu adalah dimensi lain. Qin Yichen bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Di hadapannya ada hutan lebat, dan di kejauhan, tampak ada puncak-puncak yang menjulang tinggi. Selain itu, energi dunia di sini sangat kaya, hampir 10 kali lipat dari dunia luar. Ini berarti bercocok tanam di sini akan 10 kali lebih cepat daripada di luar. Sungguh mengerikan. Dengan energi spiritual yang begitu kaya, wajar saja jika tempat ini menghasilkan harta karun langka dan obat-obatan spiritual yang tidak ditemukan di dunia luar. Swiss. Saat Qin Yichen sedang mengamati sekelilingnya, tiba-tiba, sebuah suara memecah udara. Kemudian, energi tajam menyapu ke arah Qin Yichen. Swoosh. Untungnya, persepsi energi spiritual Qin Yichen sensitif. Dengan teknik gerakannya, dia nyaris menghindari serangan itu. Melihat ke belakang, dia menemukan bahwa yang menyerangnya sebenarnya adalah tanaman merambat berwarna coklat. Tanaman merambat itu meliuk seperti makhluk hidup. Gemerisik-gemerisik, sebelum Qin Yichen sempat mengatur napasnya, suara gemerisik muncul di sekelilingnya. Kemudian dia melihat tanaman merambat seperti ular roh menjulur ke arahnya dari segala arah. Wosh! Wosh! Tanaman merambat itu melesat ke arah Qin Yichen seperti ular berbisa, menghalangi langit. Menghadapi serangan begitu banyak tanaman merambat, Qin Yichen tidak berani ceroboh. Kakinya bergerak mengikuti teknik gerakan, terus-menerus menghindari serangan tanaman merambat tersebut. Namun, tanaman merambat ini tampak cerdas. Mereka seperti belatung di tulang, tanpa henti mengejarnya. Kamu pikir aku mudah diganggu? Qin Yichen mendengus dingin, seluruh tubuhnya diselimuti energi Yuan. Dia langsung mengulurkan tangan untuk meraih salah satu tanaman merambat itu. Baru saja bersentuhan, dia merasakan sakit seperti terbakar di telapak tangannya, dan juga merasakan tanaman merambat itu meronta dengan kuat.
Kekuatan ini pastinya tidak kalah dengan seorang ahli alam roh yang telah berhasil sebagian. Terlebih lagi, ketika memegang tanaman merambat itu, sensasi mati rasa menyebar dari telapak tangannya, jelas menunjukkan bahwa semua tanaman merambat itu sangat beracun. Bakar, ekspresi Qin Yi Chen menegang. Saat teknik tubuh rohnya beroperasi, energi Yuan tiba-tiba meledak, menutupi seluruh telapak tangannya. Pekikan-pekikan, seketika, tanaman merambat di tangannya mengeluarkan serangkaian suara teriakan aneh, dan akhirnya layu karena terik energi Yuannya. Us, us, us. Tepat saat tanaman ini layu, puluhan tanaman merambat lainnya datang menyerang dari segala arah. Sialan, terlalu bergantung. Qin Yi Chen mengumpat, saat ini dia merasa bahwa teknik kultivasi bela diri miliknya tidaklah cukup. Teknik kultivasi tanpa nama memang bagus dan sangat komprehensif, dengan ledakan kekuatan dan fleksibilitas. Namun, saat ini, dia merasa tidak punya cara untuk melakukan serangan balik kecuali menghindar. Teknik pengendalian pedang. Dengan pikiran, pedang roh muncul, berkedip beberapa kali untuk menebas beberapa tanaman merambat yang lebih tipis. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku masih bisa menghindarimu. Qin Yi Chen bergumam, kakinya tiba-tiba menghentak ke bawah. Memanfaatkan celah yang tercipta dengan memotong beberapa tanaman merambat, wujudnya nyaris melesat keluar dari antara serangan-serangan itu. Wosh, wosh. Meskipun ia lolos dari serangan tanaman merambat yang menghalangi langit, tanaman merambat itu tampaknya tidak mau menyerah. Mereka terus mengejarnya. Kalian hanya beberapa tanaman merambat. Seberapa jauh kalian bisa mengejarku? Pasti ada batasnya. Qin Yi Chen berkata pada dirinya sendiri sementara kakinya tidak tinggal diam. Dia menempuh jarak ratusan meter hanya dalam beberapa tarikan napas. Wosh! Namun, suara angin yang memecah di belakangnya tidak berkurang. Qin Yi Chen menggertakkan giginya, kecepatannya semakin meningkat, tubuhnya seperti asap tipis yang melintasi 1000 meter. Ini seharusnya sudah cukup, kan? Qin Yi Chen menghentikan langkahnya, bergumam pada dirinya sendiri sambil menoleh ke belakang. Di belakangnya, tanaman merambat itu seperti gunung kecil yang bergerak, mendekat dengan cepat. Apa-apaan ini? Pemandangan ini membuat hati Qin Yi Chen menjadi dingin. Dia segera tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Entah berapa lama ia berlari, sampai ia merasa agak lelah. Baru pada saat itulah ia akhirnya berhenti. Benda hantu macam apa itu? Bagaimana bisa berkembang? Qin Yi Chen menahan napas, mendesah karena takut. Namun, setidaknya dia berhasil lolos dari serangan tanaman merambat itu. Aku harus mempelajari teknik kultivasi bela diri yang lebih kuat. Setelah beristirahat sejenak, Qin Yi Chen merenung. Jika dia telah berlatih teknik bela diri ofensif yang sangat kuat sebelum turnamen bela diri, dia tidak akan berjuang begitu keras dalam pertempuran itu dengan Chen Qiqiang. Qin Yi Chen mulai berpikir. Dalam kehidupan sebelumnya, banyak sekali orang yang membawa teknik bela diri yang kuat untuk ditukar dengannya demi 1 atau 2 pil kelas atas. Jadi, dalam ingatannya, ada banyak sekali teknik bela diri yang kuat. Teknik pedang Burning Extinction, atributnya sangat cocok dengan energi Yuan milikku. Sial, itu adalah teknik kelas surga, bagaimana mungkin sampah sepertiku di alam roh bisa mengolahnya. Qin Yi Chen dengan cepat mengingat-ingat teknik-teknik itu dalam benaknya, tetapi ia merasa agak tidak berdaya. Semua teknik ini kuat, tetapi levelnya terlalu tinggi. Teknik-teknik itu sama sekali tidak dapat digunakan oleh seorang ahli alam roh atau bahkan raja bela diri. Akhirnya, setelah waktu yang lama, mata Qin Yi Chen berbinar ketika sederet informasi muncul di benaknya. Serangan tinju Dewa Petir, total 9 tinju, momentumnya seperti kilat terus-menerus, kekuatannya seperti guntur yang menggelegar. Di bawah 9 tinju ini, Anda akan mampu menyapu semua yang ada di antara langit dan bumi. Setelah membaca pengantar tentang Lightning God Fist Barrage, Qin Yi Chen merasa agak bersemangat. Serangan tinju Dewa Petir hanyalah teknik bela diri kelas hitam tingkat tinggi. Di antara semua teknik bela diri yang diketahui Qin Yi Chen, itu bukanlah sesuatu yang mengesankan. Namun, dia tahu bahwa serangan tinju Dewa Petir hanya tergolong teknik bela diri kelas hitam karena hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Persyaratannya terlalu ketat. Pertama, hanya seniman bela diri atribut petir yang bisa mengolahnya. Seniman bela diri jiwa bela diri dan seniman bela diri atribut sudah langka di dunia, ditambah lagi, menentukannya harus seniman bela diri atribut petir pada dasarnya meminta 1 dari 10 juta.
Kedua, setiap kepalan dari Lightning God Fist Barrage perlu membentuk Lightning Cell, dan Lightning Cell tersebut perlu ditumpuk. Ini juga mengharuskan kultivator memiliki fisik yang sangat kuat, jika tidak, sebelum membunuh musuh mereka, meridian mereka sendiri akan hancur oleh serangan balik dari teknik perkawinan ini. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 306, Segel Petir. Alasan Qin Yichen memilih teknik kultivasi bela diri ini tentu saja karena ia mengenali kekuatan dari Lightning God Fist Barrage. Mengenai persyaratan kultivasi, setelah melahap Lightning Lion Martial Soul, energi Yuan-nya juga dapat berubah menjadi atribut petir. Dengan fisiknya yang kuat yang ditempa dari batu Yuan petir surgawi, mungkin hanya sedikit orang selevelnya yang dapat menandinginya. Setidaknya, di dalam kekaisaran besar ini, seharusnya tidak ada ahli selevel yang dapat menandingi fisiknya. Alam Raja Bela Diri. Jika aku menerobos ke alam roh sempurna, aku seharusnya bisa mengolah ini. Qin Yichen bergumam, tatapannya mengamati sekeliling sebelum melompat ke pohon raksasa, menyembunyikan dirinya di antara cabang-cabang yang lebat. Awalnya setelah meninggalkan zona api ekstrim, kultivasinya telah mencapai puncak alam roh yang sebagian sempurna. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam roh yang sempurna. Selama turnamen bela diri, setelah beberapa pertempuran, Qin Yichen juga merasakan bahwa hambatan untuk menerobos ke alam roh yang sempurna semakin longgar. Qin Yichen duduk bersila setelah meminum 2 pil penyembuhan Yuan. Dengan pengoperasian teknik tubuh rohnya, ia dengan cepat memulihkan tubuhnya ke kondisi puncak. Qin Yichen mengeluarkan beberapa bola api yang membara dan mulai mencoba menerobos ke alam roh yang sempurna. Keadaan ini berlangsung sekitar setengah jam. Dengan getaran tubuhnya, perasaan nyaman melonjak dari lubuk hatinya. Pada saat ini, energi Yuan yang sangat kaya di dunia terus mengalir ke tubuh Qin Yichen. Menerobos ke alam roh yang capai sepenuhnya sama alaminya dengan air yang mengalir ke saluran. Setelah setengah jam berlalu, energi Yuan dalam tubuh Qin Yichen akhirnya tampak mencapai keadaan jenuh. Dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Saat matanya terbuka, kilatan cahaya cemerlang melewatinya. Alam roh yang sempurna. Qin Yichen mengepalkan tinjunya, merasakan energi Yuan di dalam tubuhnya menjadi beberapa kali lebih kuat. Senyum percaya diri tersungging di bibirnya. Pada tingkat kultivasinya saat ini, jika dia menghadapi Chen Qiqiang lagi, dia yakin dia bisa mengalahkannya dengan kekuatan absolut dalam 3 gerakan. Setelah merasakan kekuatan energi Yuan internalnya untuk beberapa saat, Qin Yichen memejamkan matanya lagi dan mulai memahami rentetan tinju Dewa Petir. Sebelum melakukan Lightning God Fist Barrage, seseorang harus memadatkan Lightning Cell di dalam tubuhnya. Lightning Cell ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh para martial artis atribut Lightning. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak berani ceroboh. Baru setelah membaca metode itu dalam benaknya beberapa kali, dia mulai berlatih. Qin Yichen duduk bersila dengan kedua tangan di atas kakinya, telapak tangan menghadap ke atas. Saat jari-jarinya bergerak, sebuah segel yang agak unik muncul di antara kedua telapak tangannya. Di dalam segel ini, untaian kekuatan petir, bagaikan ular-ular kecil, terus-menerus melilitnya. Retak. Namun, sebelum segel itu bisa sepenuhnya mengembun, sebuah suara samar terdengar dan energi Yuan yang bercampur dengan kekuatan petir pun hancur. Qin Yichen tidak terlalu khawatir dengan kegagalan pertamanya. Jika segel petir begitu mudah dipadatkan, itu akan mengejutkan. Setelah sedikit menenangkan dirinya, Qin Yichen mulai menggerakkan tangannya lagi, memulai dari awal lagi. Seiring berjalannya waktu, Qin Yichen tampaknya tak kenal lelah memadatkan segel petir berulang kali. Segel tangannya berubah dari canggung pada awalnya menjadi terampil secara bertahap, dan kecepatan serta kekokohan memadatkan segel petir juga menjadi semakin cepat dan substansial. Saat tangannya membentuk segel petir dengan lengkungan petir yang menari-nari menjadi semakin jelas. Tatapan Qin Yichen tertuju pada segel petir yang hampir terbentuk, pikirannya juga menjadi tegang saat ini. Sebelumnya, dia telah gagal berkali-kali pada langkah ini. Saat jari-jari Qin Yichen berubah lagi, seutas energi Yuan mengalir ke segel petir. Ci, segel petir dengan busur listrik yang berkedip-kedip tiba-tiba bergetar, mengeluarkan suara berderak. Kemudian,
Cahaya mulai menyusut, akhirnya berubah menjadi segel yang berkedip-kedip dengan petir yang perlahan-lahan membekas di telapak tangan Qin Yichen. Ketika segel petir ini berada di telapak tangan Qin Yichen, tubuhnya tiba-tiba menegang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah langkah paling penting dan berbahaya dalam mengolah serangan tinju Dewa Petir. Untuk mengolah segel petir, seseorang mesti menggunakan kekuatan fisik untuk menahan serangan balik segel tersebut sebelum mampu mengolah segel petir di dalam tubuh, dan dengan demikian melepaskan rentetan tinju Dewa Petir. Mampu membentuk segel petir hanya dalam waktu 1 jam lebih adalah karena kontrol energi spiritualnya yang hebat, jauh lebih unggul daripada kebanyakan orang. Namun, tidak ada jalan pintas untuk langkah selanjutnya. Sekarang, satu momen ceroboh saja dapat melukainya dengan parah, bahkan menghancurkan meridiannya. Selanjutnya, di menara ini, Qin Yichen tahu bahwa jika dia gagal, mundur akan menjadi satu-satunya pilihannya. Jika aku tidak mengolahnya, saat aku bertemu Liao Feng, aku harus mundur juga. Aku harus melakukannya. Qin Yichen menggertakkan giginya dan mengepalkan telapak tangannya. Gelombang dahsyat meledak dari telapak tangannya, lalu menyerbu dengan ganas ke dalam tubuhnya melalui meridian di telapak tangannya. Momentum dahsyat itu tampaknya akan menghancurkan tidak hanya meridian Qin Yichen tetapi seluruh tubuhnya. Namun, untungnya Qin Yichen sudah siap. Dia menggertakkan giginya, seluruh otot tubuhnya menegang, menahan rasa sakit yang dibawa oleh segel petir yang memasuki tubuhnya. Dari sel-sel otot Qin Yichen, kekuatan petir yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak terlihat oleh mata telanjang, juga muncul. Itu adalah efek dari fisiknya yang ditempa dengan menyerap batu-batu Yuan petir surgawi. Menghadapi dampak dahsyat dari segel petir, kekuatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya itu pun ikut bangkit membantu memberikan perlawanan. Ham-ham, suara dengungan kecil bergema di dalam tubuh Qin Yichen. Dia tidak berani bersantai sedikit pun. Menahan rasa sakit yang luar biasa ini membuat Qin Yichen kesakitan. Keringat sebesar kacang terus mengalir di pipinya. Di dahinya, urat-urat biru menonjol seperti cacing tanah, membuat wajah tampannya tampak agak garang. Serangan balik segel petir terus berlanjut. Qin Yichen tidak berani menggunakan energi Yuan-nya untuk melawan. Kengerian segel petir terletak pada hal ini, menggunakan energi Yuan hanya akan menyebabkan segel petir meledak, menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Serangan balik ini berlangsung selama 1/4 jam penuh. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Qin Yichen pingsan beberapa kali. Mungkin bagi mereka yang menahan serangan balik segel petir, pingsan akan menjadi semacam pelepasan. Beruntung tekad Qin Yichen jauh melampaui orang biasa. Itu membuatnya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Ketika dia merasakan serangan balik segel petir telah sepenuhnya menghilang, tubuh Qin Yichen yang tegang langsung lemas. Keringat telah membasahi pakaiannya, dan dia terus-menerus terengah-engah. Meski tubuhnya sangat lelah, mata Qin Yichen masih bersinar terang. Dia mengangkat lengannya yang gemetar. Di punggung tangan kanannya, ada tanda perak yang membuat kulit kepala seseorang terasa geli. Setelah beberapa saat, tanda ini benar-benar menyatu dengan punggung tangannya. Bab 307, Orang Tanpa Akal Sehat. Segel petir, menatap punggung tangannya, senyum Qin Yichen pun berseri-seri. Jika segel petir saja sudah sesulit ini untuk ditanggung, maka segel petir berikutnya, ketika membayangkan harus menanggung rasa sakit seperti ini untuk mengolah serangan tinju Dewa Petir, senyum Qin Yichen berubah pahit. Perlu dicatat bahwa dengan setiap lapisan tambahan segel petir, rasa sakitnya tidak hanya bertambah. Rasa sakitnya meningkat secara eksponensial. Inilah sebabnya tidak ada seorang pun yang pernah mengolah serangan tinju Dewa Petir ke tingkat ke-9, tingkat teratas. Setelah itu, Qin Yichen segera memakan 2 pil untuk sedikit menyesuaikan kondisinya sebelum dengan hati-hati muncul dari dahan-dahan yang lebat. Kudengar ada ramuan berusia 1000 tahun di sini, sudah waktunya untuk mengisi ulang tungku pil yang rusak ini. Qin Yichen mengamati sekelilingnya dengan waspada, dan baru setelah memastikan tidak ada bahaya, dia dengan hati-hati melompat turun dari pohon raksasa. Setelah berjalan beberapa kilometer, Qin Yichen menemukan cukup banyak ramuan. Namun, ramuan-ramuan ini tidak terlalu langka di luar sana. Jadi, dia tidak repot-repot mengumpulkannya. Ini tidak benar, energi dunia di sini sangat kaya, bagaimana mungkin hanya ada sedikit obat-obatan roh yang tersisa? Mungkinkah karena menara ini dibuka setiap tahun, semuanya sudah diambil bersih? Qin Yichen menggerutu, tidak puas. Ini sebenarnya cukup normal.
Kekaisaran Agung telah membuka menara tualet entah sudah berapa kali, dan lantai pertama kemungkinan besar telah dibersihkan sejak lama. Jika ada yang tersisa, itu pasti di tempat yang sangat berbahaya. Raungan. Tepat pada saat itu, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba terdengar dari samping di kejauhan. Ada binatang iblis di sini. Obat roh langka apapun pasti dijaga oleh binatang iblis. Mendengar raungan itu, Qin Yichen tidak gentar. Sebaliknya, matanya berbinar saat dia diam-diam menuju ke arah itu. Saat dia semakin dekat dengan rumpun pohon itu, Qin Yichen tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Seketika, langkah kakinya terhenti, alisnya berkerut. Tanpa ragu-ragu, dia segera berbalik untuk melarikan diri. Buk, tepat saat Qin Yichen berbalik, seekor binatang buas besar melesat keluar dari belakangnya, langsung menghalangi rute pelariannya. Melihat binatang iblis besar yang tiba-tiba muncul, kulit kepala Qin Yichen terasa geli. Binatang iblis yang muncul di hadapannya memiliki tubuh beruang tetapi kepala kera. Tingginya 2 meter, dan mata binatang merah darahnya menatap tajam ke arahnya, yang telah memasuki wilayahnya. Geraman dalam sesekali muncul dari mulutnya. Seekor beruang kera alam roh yang telah berhasil sempurna. Qin Yichen menyipitkan matanya. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Karena dia menemukan luka yang mengerikan di perut beruang kera. Luka itu hampir merobek seluruh perutnya, dan isi perutnya berhamburan keluar. Aneh, luka ini seharusnya disebabkan oleh bilah atau pedang. Mungkinkah beruang kera ini bertemu dengan orang yang masuk bersamaku? Meskipun pikiran ini terlintas di benak Qin Yichen, dia tidak terburu-buru untuk pergi lagi. Dalam keadaan normal, dia tentu tidak ingin memprovokasi beruang kera ini, tetapi sekarang karena jelas-jelas terluka parah, dia adalah target yang sempurna untuk beberapa latihan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Qin Yichen mengumpat pelan. Dengan sebuah pikiran, pedang rohnya melayang keluar, menunjuk ke arah beruang kera dari jauh. Raungan. Tindakan Qin Yichen tentu saja membuat si beruang kera marah. Seketika, si beruang kera memukul dadanya dengan kedua kakinya, lalu menyerang Qin Yichen dengan mata merah. Saat kaki beruang kera menyapu ke bawah, embusan angin bercampur suara udara terkoyak datang ke arah Qin Yichen. Aku juga telah mencapai alam roh sempurna. Kau pikir aku takut padamu? Menghadapi serangan ganas ini, Qin Yichen tidak menunjukkan niat untuk menghindar. Dia bergumam pelan, niat bertarung meledak dari matanya. Dengan suara gemuruh dari Qin Yichen, lengannya yang terangkat ditarik ke belakang dan dia menyerang dengan keras. Pukulan ini tidak menyalurkan energi Yuan atau teknik bela diri apapun. Itu adalah kekuatan fisik murni. Boom! Pukulan ini menghantam kaki raksasa yang datang bagai meteor. Bang! Dengan suara keras, tubuh Qin Yichen terlempar mundur beberapa langkah oleh si beruang kera, yang dikenal karena kekuatannya. Namun, si beruang kera juga menderita, tubuhnya yang besar terpaksa mundur. Raungan. Didorong mundur oleh manusia yang lemah, beruang kera itu pasti membuat amarahnya semakin memuncak. Ia meraung keras dan menyerang Qin Yichen lagi dengan langkah besar. Berkulit tebal dan tangguh. Kamu cocok sekali untuk menjadi batu asahku. Qin Yichen terkekeh, tidak menyerah. Setiap kali cakar raksasa beruang kera itu turun, dia langsung menghadapinya. Ledakan, mengaum, dampak yang dahsyat dan raungan beruang kera terus-menerus terdengar, mengguncang seluruh area tersebut. Sangat jauh dari tempat Qin Yichen bertarung, di sebuah gua kecil yang tersembunyi, sesosok tubuh yang terbungkus jubah hitam tersembunyi dengan sempurna di dalamnya. Orang bodoh yang mana? Orang berjubah hitam itu melirik ke arah itu, bergumam pelan, lalu menutup mata dan bersembunyi lagi. Di Twilight Tower, kebisingan adalah hal yang paling tabu, karena kebisingan akan mendatangkan masalah yang tak ada habisnya. Karena itu, siapapun yang berakal sehat, setelah memasuki menara senja, akan lebih mengutamakan mencari tempat tersembunyi untuk menyembunyikan diri dan menghabiskan 3 hari itu, daripada mencari obat-obatan spiritual. Alasan utama mengapa kebanyakan orang tersingkir adalah karena membuat terlalu banyak kebisingan, dan akhirnya dipaksa keluar dari Twilight Tower. Qin Yichen jelas bukan orang yang berakal sehat. Saat ini, dia sedang bertarung sengit dengan si beruang kera. Dalam keadaannya yang bersemangat, Qin Yichen keliru percaya bahwa tidak ada binatang iblis lain yang akan menyusup ke wilayah beruang kera. Dia sama sekali tidak menyadari semakin banyak binatang iblis mulai muncul dari segala arah, semuanya dengan mata binatang berwarna merah darah, dengan cepat berkumpul di wilayah beruang kera. Raungan. Beruang kera melolong kesakitan. Luka parah di perutnya dengan cepat menguras tenaganya,
dan bentrokan hebat yang berulang-ulang ini memperburuk keadaan. Akhirnya, Qin Yichen tampak kehilangan minat. Dengan sebuah pikiran, pedang rohnya menembus luka perut beruang kera yang mengerikan dan muncul dari dadanya. Bang! Setelah menerima pukulan fatal, auman si beruang kera akhirnya berhenti. Ia menatap dengan mata binatang merah darahnya saat tubuhnya runtuh tanpa daya. Tepat saat Qin Yichen hendak membedah beruang kera untuk memeriksa apakah ada jiwa binatang, dia akhirnya merasakan bahaya yang mendekat. Tidak bagus. Dia bisa merasakan bahwa di antara beberapa binatang iblis yang menyerangnya, masing-masing pasti tidak lebih lemah dari alam roh yang sempurna. Akan tetapi, saat ia menyadarinya, sudah jelas sudah terlambat. Saat ekspresinya berubah drastis, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa sosok berjubah hitam yang bersembunyi di balik bayangan menunjukkan ekspresi yang tidak lebih baik dari ekspresinya sendiri. Bab 308, Lautan Bunga. Bagi orang berjubah hitam, ini benar-benar bencana yang tidak pantas. Bagaimanapun, mereka telah bersembunyi dengan baik dalam kegelapan, ketika tiba-tiba, seorang idiot muncul dan menyebabkan keributan sehingga menjadi sulit untuk terus bersembunyi. Kemarahan batin yang dirasakan orang berjubah hitam itu dapat dibayangkan. Swoosh! Setelah dipergoki oleh binatang iblis, orang berjubah hitam itu hanya bisa memilih melarikan diri dari tempat ini. Hei, tunggu aku! Suara Qin Yichen terdengar dari belakang, membuat sudut mulut orang berjubah hitam itu berkedut hebat. Orang berjubah hitam itu sudah punya pikiran untuk membunuh Qin Yichen. Bagaimana mungkin mereka bisa menunggunya? Namun, Qin Yichen tampaknya bertekad untuk mengikuti mereka, terus mengejar orang berjubah hitam itu dari belakang. Apakah kau ingin mati? Melihat Qin Yichen yang mendekat, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik dan berbicara kepadanya dengan nada dingin. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Kakak, apa maksudmu? Qin Yichen menatap orang berjubah hitam itu dengan bingung, tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung orang misterius ini. Akan tetapi, orang berjubah hitam itu tidak punya waktu untuk berdebat dengannya karena binatang iblis dari menara senja perlahan-lahan mengejarnya dari belakang. Jalan di depan menjadi ramai. Karena keributan itu, semakin banyak perhatian binatang iblis yang tertarik. Di belakang mereka berdua, hampir terbentuk gelombang binatang iblis skala kecil. Jangankan mereka, bahkan seorang raja bela diri pun pasti akan kewalahan. Keduanya tidak berani berhenti, memilih arah dan melarikan diri dengan liar. Setelah entah berapa lama, mereka pun bergegas ke suatu tempat di mana bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Tempat ini benar-benar berbeda dari lingkungannya. Di daerah ini, tidak ada duri, tidak ada semak belukar, yang ada hanya bunga, semua jenis bunga. Sekilas, setidaknya ada ratusan jenis. Anehnya, setelah mereka memasuki lautan bunga ini, mereka yang mengejar binatang iblis itu semua berhenti di tepian, menggeram beberapa kali, lalu perlahan mundur. Mereka tidak menunjukkan niat untuk melanjutkan pengejaran. Akhirnya aku berhasil menyingkirkan mereka. Melihat tidak ada lagi binatang iblis yang mengejar dari belakang, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, langsung berbaring dan terengah-engah. Mereka telah dikejar selama beberapa jam, dan keduanya kelelahan. Meskipun orang berjubah hitam itu tidak berbaring seperti dia, orang berjubah hitam itu juga membungkuk dengan tangan di lutut, bernapas dengan cepat. Ini, setelah memakan satu pil, Qin Yichen melemparkan satu pil ke orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu mengerutkan kening dan langsung melemparkan pil itu ke samping tanpa melihat ke arah Qin Yichen. Lagi pula, jika bukan karena sialan ini, mereka bisa bersembunyi di sana setidaknya selama 1 atau 2 hari. Tempat persembunyian orang berjubah hitam itu adalah wilayah kekuasaan beruang kera itu, dan mereka sengaja melukai beruang kera itu agar tidak mengganggu mereka. Namun sialan ini datang begitu saja dan membuat kekacauan besar, menghancurkan rencana mereka. Sungguh sayang. Qin Yichen berlari dan mengambil pil itu. Ini adalah pil yang khusus disempurnakannya untuk dirinya sendiri, yang sama sekali tidak ada bandingannya dengan pil yang dijual di kamar dagang Soaring Joy saat ini. Hanya dalam waktu singkat, dia hampir pulih sepenuhnya, sementara orang berjubah hitam, meskipun telah minum pil, masih terengah-engah. Perbedaan dalam pil menjadi jelas pada saat ini. Namun, meskipun sebagian besar sudah pulih, Qin Yichen masih merasa terus-menerus diawasi. Bagaimana mungkin? Tidak ada apapun di sekitar kita kecuali bunga. Tempat macam apa ini sebenarnya? Entah mengapa, meskipun lingkungan sekitarnya tampak tidak berbahaya,
hal itu membuat rambut Qin Yichen berdiri tegak. Keringat dingin menetes dari pelipisnya saat dia bergumam, kita tidak mungkin tersandung ke sarang monster tua, kan? Kelompok binatang iblis itu tidak akan berhenti mengejar mereka tanpa alasan. Itu hanya bisa berarti bahwa di dalam lautan bunga ini, ada sesuatu yang mereka takuti. Gemerisik. Tepat saat dia sedang berspekulasi, tiba-tiba, dia merasakan seluruh tanah bergerak. Seluruh lautan bunga tampak hidup. Bunga-bunga yang awalnya indah itu menampakkan wajah garang mereka kepada mereka. Swiss. Qin Yichen terkejut ketika sebuah bunga kecil merambat dan melintasi kakinya, menyebabkan celana panjangnya langsung berlumuran darah. Fisiknya sungguh tak sanggup bertahan terhadap serangan tanaman merambat ini. Menatap lautan bunga yang menutupi gunung-gunung dan dataran, Qin Yichen akhirnya tahu dari mana datangnya perasaan menegangkan itu. Tidak heran mereka tidak berani mengejar kita ke sini, tanpa ragu, energi Yuan berputar keluar, langsung menyelimuti tubuhnya. Di sisi lain, orang berjubah hitam melakukan hal yang sama. Energi hitam yang memancar itu menggerogoti bunga atau tanaman merambat yang berani mendekati orang berjubah hitam itu. Namun, napas orang berjubah hitam itu menjadi semakin sesak. Ambil ini. Qin Yichen melemparkan pil lain ke orang berjubah hitam itu. Tidak ada pilihan lain. Melihat situasi saat ini, akan sangat sulit untuk keluar dari tempat ini sendirian. Sebelumnya, ketika dikejar oleh sekelompok binatang iblis, orang berjubah hitam itu tidak tahu seberapa dalam mereka telah pergi. Selain itu, tetapi berdiri di sini, orang berjubah hitam itu tidak dapat melihat tepinya. Dengan kata lain, mereka tersesat. Kali ini, orang berjubah hitam tidak menolak pilnya. Setelah menangkap pil tersebut, orang berjubah hitam hanya ragu-ragu sebentar sebelum meminumnya. Orang berjubah hitam itu mengerti bahwa jika Qin Yichen bermaksud jahat, maka itu tidak akan menguntungkannya juga. Sangat berhati-hati. Melihat keraguan orang berjubah hitam itu, mata Qin Yichen tidak bisa tidak fokus. Dia tidak tahu apa yang dialami orang berjubah hitam ini, tetapi itu pasti suatu pengalaman tragis yang tidak diketahui. Untungnya, energi Yuan mereka berdua cukup istimewa, dan dalam sekejap, mereka membersihkan ruang terbuka. Ketika keduanya saling memandang, mereka berdua sedikit terkejut. Bunga-bunga dan tanaman merambat ini tidak sederhana. Bahkan jika binatang iblis di luar sana menyerbu masuk, mereka mungkin hanya akan berakhir sebagai pupuk. Karena baik bunga maupun tanaman merambat, semuanya memiliki satu efek khusus, mereka hampir mengabaikan semua pertahanan. Jika bukan karena energi Yuan milik Qin Yichen dan orang berjubah hitam yang mampu menangkal bunga dan tanaman merambat ini secara efektif, mereka mungkin juga tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Pasti ada sesuatu yang menakjubkan di dalam. Melihat bunga dan tanaman merambat itu tidak dapat menyakitinya, Qin Yichen tidak lagi berpikir untuk pergi. Jelas saja, dengan adanya benda-benda ini, tidak akan ada orang yang berani masuk. Yang artinya, ini mungkin satu-satunya tempat di Twilight Tower yang belum pernah dimasuki siapapun. Bagaimana kalau menemaniku jalan-jalan ke dalam? Aku akan menyediakan pilnya, kata Qin Yichen kepada orang berjubah hitam di sampingnya. Huff. Orang berjubah hitam itu mendengus dingin, jelas sangat tidak sabar, tetapi kakinya tidak bergerak. Meski keduanya sekarang tampak tidak terluka, konsumsi energi Yuan mereka juga sangat besar. Mungkin setelah merasakan manfaat pil Qin Yichen, meskipun orang berjubah hitam itu tidak berbicara, mereka jelas ingin mendapatkan lebih banyak pil darinya. Hehe, Qin Yichen terkekeh, tubuhnya diselimuti energi Yuan saat ia melesat menuju kedalaman. Bab 309, Bunga dan Buah 7 Warna. Qin Yichen dan orang berjubah hitam itu bergerak cepat. Baik bunga maupun tanaman merambat yang mendekati mereka, semuanya terbakar atau terkikis oleh energi Yuan mereka. Di tengah lautan bunga itu berdiri sebuah pohon bunga raksasa dengan diameter lebih dari 10 meter. Di pohon raksasa ini mekar 7 bunga berwarna berbeda, dan menghasilkan buah dengan 7 warna berbeda. Bunga dan buah 7 warna. Dari jauh, ketika Qin Yichen melihat bunga dan buah di pohon besar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, tampak gembira, bahkan menari kegirangan. Bunga dan buah 7 warna. Itu adalah obat suci untuk energi spiritual. Di kehidupan sebelumnya, banyak sekali alchemy master yang berjuang mati-matian hanya untuk satu bunga atau buah 7 warna. Namun, sekarang, mereka hanya berdiri, dengan sebatang pohon raksasa yang penuh dengan mereka. Setelah keterkejutan awal, meskipun Qin Yichen menganggapnya luar biasa, namun itu agak bisa dimengerti.
Menara senja ini telah bertahan sejak zaman dahulu kala. Yang berarti pohon bunga dan buah 7 warna ini telah ada sejak zaman itu, bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia tumbuh tanpa gangguan apapun. Selain itu, menara senja memiliki banyak batasan. Mereka yang berusia di atas 30 tahun tidak dapat masuk. Jika tidak, jika kabar itu tersebar, pohon bunga dan buah 7 warna ini pasti sudah lama diambil alih oleh pasukan besar itu. Kalau saja Qin Yichen tidak secara tidak sengaja tersandung ke sini dan melihat lautan bunga di area luar, dia pun tidak akan masuk. Mungkin bahkan orang yang menanam pohon bunga dan buah 7 warna di sini tidak menyangka pohon itu akan tumbuh seperti ini. Kalau tidak, pohon itu bisa saja digunakan sebagai hadiah karena mencapai lantai atas menara senja. Sungguh sayang, melihat bunga dan buah 7 warna yang tumbang di bawah pohon besar itu, Qin Yichen merasakan sakit yang amat dalam. Namun, saat dia melangkah maju dengan penuh semangat, lautan bunga di sekitarnya bergerak. Wosh! Bunga-bunga yang menutupi gunung dan dataran mulai bergerak, dan tak lama kemudian, seekor binatang raksasa yang terdiri dari berbagai bunga dan tanaman merambat muncul di hadapan mereka. Dari kejauhan, ia tampak seperti monster bertentakel besar. Bunga-bunga membentuk tubuhnya, tanaman merambat membentuk dahannya. Seperti pelindung, ia menghalangi jalan antara Qin Yichen dan pohon bunga dan buah 7 warna. Swiss. Saat binatang buas bunga itu bergerak, tentakel yang lebih tebal dari lengan manusia melesat ke arah Qin Yichen dan orang berjubah hitam itu. Teknik pengendalian pedang. Qin Yichen berkonsentrasi, dan pedang roh muncul di hadapannya. Swoosh! Pedang roh yang diperkuat oleh energi Yuan tampak sangat tajam. Hanya dengan sekejap bayangannya, tentakel itu langsung terpotong dan jatuh. Wow, binatang buas tanaman merambat bunga itu tampaknya merasakan sakit karenanya, dan tiba-tiba ratusan tentakel menari-nari di udara, mencambuk ke arah Qin Yichen dan orang berjubah hitam itu. Wosh, wosh, wosh. Di bawah suara-suara udara yang terputus-putus, Qin Yichen dan orang berjubah hitam itu terpaksa berlarian, harus mundur agak jauh. Sialan, bunga dan buah 7 warna ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Hal ini membuat Qin Yichen sangat frustrasi. Kekuatan tentakel itu pasti dapat melemparkan seorang ahli alam roh sempurna. Meskipun energi Yuan mereka dapat menahan bunga dan tanaman merambat itu, mereka masih harus menahan serangan itu sendiri. Tentakel tanaman merambat bunga jatuh satu demi satu, entah terpotong oleh pedang roh atau terkikis oleh energi hitam. Namun, tanaman merambat bunga yang menjulang tinggi itu dengan cepat mengisi kembali binatang merambat bunga, tidak menunjukkan adanya pengurangan jumlah. Tak lama kemudian, Qin Yichen menyadari sesuatu. Kalau terus begini, bahkan dengan semua pilnya, mereka akan kelelahan sampai mati di sini. Membasmi binatang buas bunga, sepertinya merupakan tugas yang mustahil. Karena di sini, semua bunga dan tanaman merambat memiliki tingkat kekuatan tertentu dan binatang bunga merambat adalah akumulasi dari tanaman-tanaman ini. Kecuali mereka menghancurkan lautan bunga yang tak berujung ini, binatang bunga merambat tidak akan mati. Saudaraku, bisakah kamu menahannya sendiri sebentar? Qin Yichen tidak ingin melanjutkan kebuntuan ini. Dia mendekati orang berjubah hitam itu dan bertanya dengan tenang. Orang berjubah hitam itu jelas tidak mau mengakuinya. Saudaraku, benda-benda yang kau gunakan itu, sebenarnya bukan milikmu, kan? Qin Yichen merendahkan suaranya. Meski pelan, kata-katanya membuat orang berjubah hitam yang selalu dingin itu gemetar. Memang, energi hitam yang dimiliki orang berjubah hitam itu sangat kuat dan istimewa, tampaknya mampu merusak apapun. Namun, ketika Qin Yichen menyaksikan orang ini bertarung, dia menyadari beberapa petunjuk. Energi hitam yang mengelilingi orang berjubah hitam itu tampaknya bukan atribut alami mereka. Ini cukup menarik. Meskipun Qin Yichen tidak tahu bagaimana orang berjubah hitam itu memperoleh atribut khusus seperti itu, meskipun tubuh orang ini terbuat dari besi yang baru ditempa, tidak mungkin tetap tidak rusak di bawah korosi energi hitam itu. Sebenarnya, selama turnamen bela diri, meskipun telapak tangan Lev Hongyi terkikis oleh energi hitam, orang berjubah hitam itu tidak sepenuhnya tidak terpengaruh. Bahkan dari langkah orang ini yang sedikit terhuyung-huyung saat meninggalkan arena, Qin Yichen dapat melihat bahwa orang berjubah hitam itu sangat lemah. Sebenarnya tubuh orang berjubah hitam itu cukup lemah. Hanya ada satu alasan untuk hasil ini, energi hitam itu menggerogoti tubuh mereka sendiri.
Itulah sebabnya orang berjubah hitam perlu berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dan memasuki Menara Senja. Jika Qin Yichen tidak salah, tujuan orang berjubah hitam itu adalah untuk menemukan obat roh kuno di Menara Senja untuk membantu menjaga tubuhnya. Setelah jeda singkat, niat membunuh menyebar dari tubuh orang berjubah hitam itu dan mengunci Qin Yichen. Tidak ada seorang pun yang ingin kelemahannya terbongkar. Orang berjubah hitam itu tidak terkecuali. Jangan terburu-buru. Melihat reaksi tergesa-gesa orang berjubah hitam itu, Qin Yichen menjadi lebih yakin akan kecurigaannya. Sambil berhadapan dengan tentakel tanaman merambat bunga, dia menciptakan jarak di antara mereka dan menjelaskan, "Saudaraku, kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi aku sebenarnya seorang master alkimia. Seni bela diri hanyalah hobiku." Berbicara sejauh ini, dia mengeluarkan medali master alkimianya dan melambaikannya di depan pandangan orang berjubah hitam itu. Niat membunuh orang berjubah hitam itu semakin kuat saat melihatnya. Master alkimia ini berani mengatakan hal seperti itu. Qin Yichen menggaruk kepalanya dengan canggung, lalu menjadi serius, "Kamu tidak berpikir pil yang kamu minum itu jatuh dari langit, kan?" Pada titik ini, orang berjubah hitam itu sedikit mengurangi niat membunuh yang dipancarkannya. Orang berjubah hitam itu memang tinggal bersama Qin Yichen karena pil yang diberikannya. Dibandingkan dengan pil Qin Yichen, pil tingkat tinggi yang dia tukarkan dengan harga tinggi dari pusat alkimia di Twilight City hanyalah sampah belaka. Tidak ada perbandingan di antara keduanya. Jika kau percaya padaku, selama aku bisa mendapatkan bunga dan buah 7 warna di sana, aku pasti akan memecahkan bahaya tersembunyi di tubuhmu. Bunga dan buah 7 warna sangat penting bagi Qin Yichen. Jika disempurnakan menjadi pil, mereka bahkan dapat membantu kultivasi energi spiritualnya menembus alam Raja Bela Diri. Bab 310, Energi Iblis Hitam. Mengapa aku harus percaya padamu? Bagaimana jika kau mengambil barang-barang itu dan melarikan diri? Meskipun tergoda oleh kata-kata Qin Yichen, orang berjubah hitam itu tetap bertanya dengan waspada. Aku, Qin Yichen, berani melakukan apa saja, tetapi mengkhianati sekutuku adalah sesuatu yang belum pernah kulakukan. Qin Yichen menepuk dadanya dan berkata dengan keras. Jika kau tidak menepati janjimu, aku tidak akan melepaskanmu. Mungkin karena tergerak oleh janji dan tekad Qin Yichen, sebuah suara dingin muncul dari balik jubah hitam itu. Jangan khawatir. Qin Yichen mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia dan orang berjubah hitam itu saling bertukar pandang, dan kedua sosok itu tiba-tiba melesat maju. Swoosh! Orang berjubah hitam itu melambaikan lengan bajunya, dan energi hitam yang sangat korosif melolong keluar dari lengan baju mereka, segera mengikis tanaman bunga yang berada beberapa meter di depan mereka. Whoosh! Tindakan orang berjubah hitam itu tampaknya membuat binatang bunga merambat menjadi sangat marah. Seketika, banyak sekali bunga merambat menyerbu ke arah orang berjubah hitam itu. Pada saat ini, Qin Yichen melangkah dengan berat ke lautan bunga, sosoknya melintas melewati sisi flower fin beast seperti burung yang lincah, bergegas menuju pohon bunga dan buah 7 warna di belakangnya. Tepat saat dia mencapai pohon bunga dan buah 7 warna, aroma bunga yang menyegarkan menyerbu hidungnya. Melihat bunga dan buah 7 warna di pohon raksasa itu, semangat di mata Qin Yichen semakin kuat. Qin Yichen bergerak seperti monyet yang lincah, memanjat pohon raksasa sambil mengeluarkan tungku pilnya yang agak usang. Buk, buk, tepat saat Qin Yichen hendak memetik buah 7 warna, binatang buas tanaman bunga tampaknya merasakan tindakannya. Ia berhenti memperhatikan orang berjubah hitam dan menyerbu ke arah pohon bunga dan buah 7 warna. Sialan! Melihat binatang bunga merambat itu bergerak seperti gempa bumi, mulut Qin Yichen berkedut, dan keringat dingin menetes di pipinya. Bas-bas, saat binatang buas tanaman merambat itu menyerbu ke arah pohon bunga dan buah 7 warna, asap hitam tiba-tiba mengepul, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang menghantam keras ke arah binatang buas tanaman merambat itu. Gemerisik. Di bawah serangan telapak tangan ini, gerak maju binatang bunga merambat itu terhalang. Seketika, tanaman bunga yang tak terhitung jumlahnya seperti tangan iblis mencengkeram orang berjubah hitam itu dengan marah. Cepatlah. Aku hanya bisa bertahan selama 3 menit. Orang berjubah hitam itu menghindar dengan putus asa, berteriak keras, meskipun suaranya sekarang terdengar agak lemah, jelas telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan binatang bunga rambat itu. Seketika, Qin Yichen tidak berani ragu lagi. Dia bergerak cepat melewati pohon bunga dan buah 7 warna,
memetik bunga dan buah 7 warna yang dapat menimbulkan sensasi luar biasa di luar, dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Jika ada cara lain, dia sama sekali tidak akan melemparkan bunga dan buah 7 warna ke dalam tungku pil kecil. Karena meskipun tungku pil kecil dapat menampung banyak barang, tungku itu akan langsung menyerap saripati obat roh apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Perlu diketahui bahwa perampok ini bahkan akan menyerap esensi pil ketika Qin Yichen memurnikannya. Bang! Setelah 3 menit, di lautan bunga, gerak kaki orang berjubah hitam itu menunjukkan keraguan sesaat, dan kemudian orang berjubah hitam itu ditabrak oleh beberapa tanaman merambat bunga. Sosok orang berjubah hitam itu telah terlempar jauh. Degup, degup. Setelah melempar orang berjubah hitam itu, binatang buas bunga tidak mengejar lebih jauh. Sebaliknya, ia melangkah dengan langkah besar, dengan marah menyerbu ke arah pohon bunga dan buah 7 warna. Sayang sekali. Melihat binatang bunga merambat yang mendekat, Qin Yichen menghela napas dalam-dalam, menatap tajam ke arah bunga dan buah 7 warna yang tersisa. Namun, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia melompat turun dari pohon. Wosh, wosh. Tepat saat Qin Yichen melompat turun, sekumpulan besar tanaman bunga melesat ke arahnya dengan kekuatan yang mengejutkan. Cepat, lari. Qin Yichen terus menggerakkan kakinya, menghindari tanaman merambat bunga ini, melesat ke sisi orang berjubah hitam, menarik orang itu ke atas, dan berlari menjauh tanpa melihat ke belakang. Binatang bunga rambat, seolah-olah terkekang oleh suatu hal, berhenti di tepi lautan bunga dan tidak meneruskan pengejarannya. Setelah itu, keduanya melarikan diri ke wilayah binatang iblis alam roh yang sempurna. Kali ini, Qin Yichen telah belajar dari kesalahannya, langsung menghajar binatang iblis itu sebelum menemukan tempat yang tenang di wilayahnya untuk bersembunyi. Setelah memperoleh bunga dan buah 7 warna, Qin Yichen tidak langsung memurnikannya, tetapi memberikan beberapa pil kepada orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam itu tidak ragu-ragu, langsung meminumnya dan menelannya. Saudaraku, cobalah gunakan energi hitam itu untuk menggerogotiku, kata Qin Yichen dengan serius setelah napasnya stabil. Mengorosimu. Mendengar kata-kata ini, orang berjubah hitam itu jelas tercengang. Melihat ekspresi orang lain yang serius, jauh dari lelucon, mereka tidak menyia-nyiakan kata-kata. Orang berjubah hitam itu membiarkan seutas energi hitam merembes keluar dan melilit lengan Qin Yichen. Bas, ketika terbungkus oleh untaian energi hitam ini, kekuatan korosif yang mendominasi keluar darinya, membuat kulit di lengan Qin Yichen terasa mati rasa dan sakit. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia merasa hampir tidak dapat menahan korosi energi hitam. Korosi ini, apakah itu energi iblis hitam? Ekspresi Qin Yichen sedikit berubah. Energi iblis hitam bukanlah sesuatu yang asing baginya, tetapi yang tidak dapat ia pahami adalah bagaimana energi iblis hitam, yang merupakan milik salah satu keluarga teratas di benua ini, energi khusus keluarga iblis hitam, dapat muncul di sini. Qin Yichen sedikit mengernyit, lalu melepaskan energi Yuan yang membakar dari dalam tubuhnya, baru kemudian energi hitam ini menghilang. Akan tetapi, meski begitu, kulitnya telah terkorosi secara signifikan, memperlihatkan daging lengannya yang hancur di bawahnya. Tentu saja, ini hanya luka dangkal. Orang berjubah hitam tahu batasnya untuk tidak benar-benar melukai Qin Yichen. Setelah meminum pil penyembuh, lengan Qin Yichen tampak pulih kembali normal. Bagaimana? Melihat alis Qin Yichen yang berkerut, orang berjubah hitam itu bertanya dengan datar, tampaknya tanpa banyak harapan. Namun, dari suara orang berjubah hitam yang sedikit gemetar, orang bisa melihat orang berjubah hitam itu masih menyimpan secercah harapan. Aku akan membantumu memurnikan pil yang dapat menekan energi iblis hitam untuk sementara, membebaskanmu dari rasa sakit karena energi itu menggerogoti tubuhmu. Namun, pil itu hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya. Untuk terbebas dari penderitaan itu, kau harus menguasai kekuatan itu sendiri sepenuhnya. Qin Yichen berkata dengan ekspresi agak muram. Menekan. Apakah benar-benar ada harapan? Mendengar kata-kata serius Qin Yichen, tubuh orang berjubah hitam itu bergetar. Benda aneh ini muncul 10 tahun lalu saat orang berjubah hitam itu masih anak-anak berusia 10 tahun. Saat itu, orang berjubah hitam itu tidak sengaja jatuh ke dalam lembah, dan saat mereka bangun, mereka mendapati bahwa mereka tidak terluka, tetapi ada untaian energi hitam misterius di tubuh mereka. Untaian energi hitam ini memberi orang berjubah hitam kekuatan yang luar biasa. Namun, meskipun memiliki energi yang sangat kuat ini,
orang berjubah hitam itu juga harus menanggung siksaan yang tidak manusiawi setiap saat. Selama 10 tahun ini, orang berjubah hitam itu telah berkonsultasi dengan banyak sekali alchemy master, tetapi tidak ada yang dapat membantu. Akhir-akhir ini, orang berjubah hitam itu bahkan merasa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Itulah sebabnya orang berjubah hitam itu memilih untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri untuk memasuki Menara Twilight guna mencari beberapa tanaman obat.